Oke, lanjut lagi sekarang. Ya, kita akan menambahkan latar belakang atau background. Ya, gambar yang akan kita gunakan itu adalah yang sebentar ya. Nah, yang ini ya kita akan gunakan sebagai gambar latar. Nah, caranya untuk menambahkan gambar tersebut menjadi gambar latar, pertama-tama harus diimpor dulu ya. Kita sudah melakukan ini kebetulan. Kemudian kita bisa menambahkan yang namanya sprite. Ya. Silakan pilih klik kanan di sini, kemudian pilih 2D Object, dan pilih yang namanya sprite. Nah, nanti teman-teman akan diberi objek baru namanya new sprite dengan properti seperti ini ya. Ada properti namanya transform. Saya akan nyebut ini sebagai satu buah komponen. Ya. Komponen transform ini adalah komponen yang menentukan posisi, rotasi, dan skala dari sebuah game object. Ya, sementara itu ada komponen baru namanya sprite renderer. Inilah yang tugasnya nanti menampilkan sebuah sprite atau gambar pada game kita. Nah, di sini sprite-nya masih none. Silakan diatur saja. Ya, background tinggal di drag and drop aja ke sprite sini. Nah, maka nanti akan muncul si background kita di layar ya, baik di panel scene maupun di panel game. Ya, ini saya rename dulu menjadi background. Kemudian saya akan jadikan dia sebagai child dari layer background. Ya. Kenapa dibuat seperti itu? Nah, ada alasannya. Jadi misalkan panel atau layer background ini saya geser dengan menggunakan sebuah tools namanya move tool di sini. Ya, kalau saya geser ini, maka semua dari game object yang ada sebagai child dari background itu juga ikut tergeser. Ya, tapi yang middle ground dan foreground itu tidak terpengaruh karena mereka adalah game object yang berbeda. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu kegunaan kenapa kita menggunakan layer-layer seperti ini. Nah, sedikit pengenalan untuk tool-nya. Teman-teman mungkin sudah belajar ini di PPM ya, mengingatkan kembali. Ini adalah move tool untuk menggeser game object. Sumbu warna merah itu adalah sumbu X, sumbu warna hijau itu adalah sumbu Y. Karena kita kerja di dua dimensi, hanya ada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y saja. Berikutnya, ini adalah rotate tool untuk merotasi sebuah game object. Dan yang terakhir ada scale tool untuk memperbesar atau memperkecil sebuah game object. Ya. Oke, berikutnya ini sudah. Nah, untuk mengatur sprite ada juga cara lain, yaitu mengeklik lingkaran kecil ini ya. Ini tinggal diklik, kemudian tinggal pilih background atau sprite yang sesuai. Double klik, maka sprite kita akan terganti juga sesuai dengan yang dipilih. Oke ya. Nah, berikutnya saya akan memperkecil sedikit si background ini ya, karena kalau teman-teman lihat, ya, gambar dari background ini ternyata terlalu besar untuk layar. Ya. Jadi saya akan perkecil, bisa menggunakan scale tool, bisa diklik di sini, atau kalau ingat shortcutnya, ya ini key, W, E, R, dan seterusnya. Ya, maka saya akan perkecil dulu gambarnya, kira-kira 0,5. Ya, kalau susah ngepaskannya bisa diketik aja di sini 0,5, 0,5. Setnya tidak ngaruh, tapi samakan aja 0,5 ya. Lalu saya akan geser kurang lebih ke sini. Ya, kemudian, nah kalau teman-teman lihat ini kan tidak cukup ya layarnya, backgroundnya. Ini bisa di duplicate ya.
Duplicate-nya bisa pakai Ctrl C, Ctrl V, tapi ada shortcut yang lebih singkat, Ctrl D untuk duplicate. Ya, jadi ini tinggal dipilih dulu, lalu tekan Ctrl D, maka langsung diduplikatkan background 1, ini bisa tinggal digeser sesuai kebutuhan ya. Untuk zoom in, zoom out, pakai scroll mouse ya. Lalu atur sedemikian rupa sehingga gambarnya kelihatan seamless ya. Ini memang sudah dibuatkan background-nya supaya nyambung satu sama lain. Nah, saya akan duplicate sekali lagi ya. Ini ada keperluannya kenapa kok diduplicate sampai 2 kali sehingga saya mendapatkan 3 gambar yang sama. Ya, ini ada alasannya nanti waktu kita akan membuat yang namanya parallax background. Jadi background-nya itu seamless ya satu sama lain dan kita nanti akan melakukan seperti ini. Background yang paling belakang dipindah ke depan. Ya, begitu keluar layar ya. Tapi itu nanti aja setelah minggu ketiga ya. Oke, saya akan atur lagi posisinya. Ini misalkan di 11, yang ini berarti ada di 21 kira-kira, yang ini ada di sekitar 31. Ya, sehingga saya mendapatkan tampilan seperti ini. Pada gamenya nanti juga akan muncul background yang seperti ini juga ya. Nah, berikutnya untuk lebih mempercantik game kita akan menambahkan elemen latar. Ini bisa disebut sebagai prop atau property ya. Dia tidak menambahkan gameplay apapun, cuman berfungsi sebagai visual aja untuk mempercantik game kita. Nah, beberapa gambar untuk prop itu biasanya akan dijadikan satu. Ya, seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat ada platforms ya. Itu ada lebih dari satu gambar. Boss itu juga punya lebih dari satu gambar. Nah, 2 atau lebih gambar yang ada pada satu berkas gambar yang sama, itu kita kenal dengan nama sprite sheet, ya, lembaran sprite. Contohnya seperti ini. Nah, tentunya kalau kita kalau kita tambahkan sekarang platformnya, ya, dengan cara klik kanan to the object sprite, atau ada cara lebih ringkas, ya, tinggal di drag and drop aja dari project menuju ke scene, atau saya akan jadikan dia sebagai childnya dari middle ground. Nah, kalau hanya seperti ini saja, maka nanti kedua platform ini munculnya sama persis seperti pada gambarnya. Ya, padahal bukan itu yang kita inginkan. Ya, kita ingin dua gambar ini bisa dipecah-pecah menjadi gambar-gambar pulau individual. Nah, untuk itu, Unity mengenal yang namanya sprite mode, ya, di sebelah kanan sini. Silakan diklik dulu di asetnya, sprite platformnya. Kemudian pada sprite mode, ini ada beberapa pilihan. Ya, kalau single itu artinya sprite ini hanya satu sprite saja sebetulnya. Kalau multiple ini artinya adalah gambar ini sebenarnya adalah sprite sheet. Ya, maka gantilah menjadi multiple. Kemudian klik tombol sprite editor. Ya, ini kalau ditanyain unapplied import settings for platforms PNG, apply and continue to sprite editor or cancel, jawab aja apply. Ya, nanti akan muncul sebuah window baru namanya sprite editor. Nah, disinilah letak kita melakukan yang namanya slicing. Ya, slice itu bisa teman-teman bayangkan aja seperti silet ya. Jadi kita akan melakukan silet untuk memotong gambar platform yang pertama dan gambar platform yang kedua. Nah, ada kalanya Unity bisa melakukan ini secara otomatis ya, namanya automatic slice.
bisa diklik di tombol slice-nya sini, kemudian pastikan tab-nya automatic, kemudian klik slice. Ya, kalau benar maka teman-teman akan mendapatkan 2 buah slicing ya. Di sini agak tidak kelihatan, garisnya tipis sekali, warnanya putih ya. Tapi kalau teman-teman klik, maka akan terdapat 2 buah potongan ya, yaitu platform 0 di sini dan dan platform 1 ya. Saya akan maximize dulu window ini sebentar ya. Terdapat 2 buah slice hasil dari automatic slice oleh Unity ya. Kalau ada kalanya slicing ini tidak berhasil ya, bisa manual ya. Caranya gampang sekali, tinggal drag and drop. Tinggal drag aja di sekeliling gambar ini ya, maka akan terbentuk sebuah kotak. Ya, teman-teman bisa adjust manual seperti ini. Untuk melakukan slice berikutnya, ya tinggal drag lagi ya, seperti ini. Nah, saya akan gunakan automatic slice yang tadi, karena hasilnya sudah cukup bagus. Ya, ini platform pertama, sudah cukup menurut saya. Ini platform kedua. Tinggal diklik apply, jangan lupa melakukan ini ya, kalau sudah melakukan slicing, klik apply. Window-nya bisa ditutup sekarang. Nah, maka gambar kita ini sudah dipotong menjadi 2 bagian. Ya, kalau teman-teman lihat di panel project sebelah kanannya platforms, ini ada panah kecil. Kalau diklik, maka akan muncul 2 buah gambar hasil slice kita tadi. Ya. Nah, ini yang bisa kita drag and drop sekarang. Oke, objek ini akan saya hapus dulu, karena tadi sprite-nya sudah kita ganti. Sekarang teman-teman bisa mulai menghias platformnya, menghias levelnya ya, dengan berbagai platform yang sudah kita slice. Ya, silakan berkreasi terlebih dahulu untuk sekarang. Misalkan, saya akan lakukan seperti ini. Boleh diganti posisinya, boleh di-rotate, seperti ini. Boleh juga diubah ukurannya kalau dirasa terlalu besar, ya. Seperti ini misalkan. Lalu saya akan gunakan platform yang berikutnya. Geser, rotate sedikit, misalkan ke sini. Saya perkecil ukurannya, sekian, dan seterusnya ya. Silakan berkreasi terlebih dahulu. Kalau perlu, silakan videonya di-pause terlebih dahulu. Ya, berkreasi membuat hiasan dari game ini. Ya, kalau sudah, nanti kita akan lanjutkan ya. Misalkan saya akan buat seperti ini dan boleh diteruskan ya sampai habis ya atau sampai sepanjang apapun yang teman-teman inginkan ya. Silakan dihias dulu untuk gamenya dengan berbagai platform ini ya. Setelah itu kita akan lanjutkan. Oke, sudah selesai menghias gamenya. Ya, misalkan saja saya buat platformnya seperti ini. Ya, misalkan aja. Nah, sekarang kita akan buat dalam tanda kutip sistem layering ya. Karena ini sekarang berada pada satu posisi set yang sama, sehingga gambar ini sebetulnya digambar secara urut dari atas ke bawah. Ya, tapi kita mau memastikan bahwa background ini pasti selalu di belakang sendiri. Middle ground itu digambar setelah background, dan foreground itu
pasti paling atas sendiri. Nah, untuk itu kita bisa memanfaatkan posisi set yang seakan-akan kalau game 2 dimensi ngapain sih kita butuh set, ya kan? Namanya juga 2 dimensi, ada X, ada Y. Setnya buat apa terus? Nah, setnya ini bisa kita gunakan sebagai dalam tanda kutip layer. Ya, kita akan atur layernya jadi seperti ini. Misalkan background setnya 10, middle ground setnya 5, dan foreground itu setnya 0. Ya, nilai setnya bebas, yang penting foreground ini nilai setnya paling kecil, dan background itu setnya paling besar. Ya, kenapa seperti itu? Kita lihat di main kamera. Ya, main kameranya ada di posisi set sama dengan negatif 10. Ya, sebentar lagi kita akan lihat kamera ini sebetulnya melihat ke arah mana dan apa pengaruhnya terhadap masing-masing game object ya, masing-masing layer. Di sini tadi background itu diminta diganti menjadi 10. Kemudian middle ground menjadi 5 dan foreground itu menjadi 0 ya, saya biarkan. Nah, sekarang waktunya kita lihat apa sih pengaruhnya set pada game 2 dimensi ya. Kalau teman-teman lihat pada panel scene ini ada tombol 2D ya, sekitar sini. Ini adalah 2D view. Kita bisa matikan tombol 2D ini sebentar untuk melihat game ini dilihat dari 3 dimensi. Nah, bisa terlihat seperti ini. Main kamera saya ada di 0, 0, negatif 10, dan teman-teman bisa lihat sumbu setnya yang ditujukan oleh garis biru ini ternyata melihat ke arah sana. Berarti set positifnya mengarah ke sana, sehingga semakin besar nilai set dari sebuah game object, maka dia akan digambar paling belakang. Semakin kecil nilai setnya, maka dia akan digambar paling atas. Ya. Contohnya background, ini ada di set sama dengan 10, maka dia ada di belakang sendiri. Middle ground ada di set 5, maka dia digambar setelah background. Dan ada foreground, kita belum menambahkan ini ya. Nanti dia akan digambar pada layer paling atas, yaitu bahkan di atasnya si middle ground sendiri. Ya, jadi sumbu set pada game 2 dimensi itu tidak benar-benar tidak berguna, tapi kita bisa manfaatkan untuk menciptakan ilusi layering ya. Saya akan aktifkan lagi mode 2 dimensinya. Nah, jadi itu sekilas tentang sprite ya. Kita sudah bisa menambahkan background, kemudian sudah bisa menambahkan prop dengan menggunakan platform yang sudah kita slice sedemikian rupa. Oke. Nah, tahap terakhir untuk pertemuan kali ini kita akan menambahkan player ya. Kita akan lakukan ini menambahkan player pada video yang berikutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap simak terus video ini sampai terakhir.